Jadi kesulitan pertama tuh soal tanah, Hmm. tapi masyarakat cepat mengantisipasi. Mereka malah ketakutan. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas, Andalas Ngobrol Lepas. Kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, peneliti dan seorang akademisi, yaitu Dr. Zairdam Zubir Hemhum. Ia fokus meneliti untuk masyarakat adat tertinggal. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Ya, sehat ya? Unju Rudi, sehat. Sehat. Ini di masa pandemi Abang harus selalu semangat ya. Selalu semangat. Insya Allah. Insya Allah ya Bang. Insya Allah. Bang, saya sangat tertarik. Dari dulu memang tertarik juga dengan masyarakat terpencil, tertinggal, dan terpinggir gitu kan. Khususnya di Mentawai itu kan memang cukup unik ya. Dari aspek budaya dan sosialnya gitu kan. Abang yang fokus di situ meneliti dan mengamati gitu kan. Sejak tahun 2008 ya Bang? 2007 lah. 2007 ya? 2007. Ketika Abang pertama dan yang Abang lihat itu seperti apa? Saya itu pertama ke sana 2007 dengan Dinas Sosial gitu ya. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Programnya adalah Komunitas Adat Terpencil. Jadi program ini memang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mereka yang terpencil, terasing, tertinggal, dan yang paling itu lagi adalah terluar. Terluar ya. Setelah itu batasnya adalah Ethiopia, Somalia, atau paling dekat Madagaskar. Gitu. Madagaskar ya. Itu adalah terluar dari Indonesia. Kalau enggak mencebur ke samudera. Mencebur ke Sumatera. Jadi pusat itu seringkali dan bahkan selalu saja abai dengan mereka. Dia itu rakyat Indonesia loh, bukan rakyat lain. Gitu. Yeah. Jadi pertama saya masuk ke sana tahun 2008, naik pompong gitu. Pompong ya. Itu sampan yang dikasih mesin kukur kelapa. Bisa muat 6. Kalau besar sedikit ada namanya bot. Itu bisa buat 15 orang, tapi itu seringkali kandas karena makin ke hulu sungainya makin kecil. Gitu. Ya. Nah, pada tahun 2008 belum ada sarjana sebetulnya situ. Belum ada. Kepala desanya namanya Pak Basir. Tapi Pak Basir sekarang udah S2. S2 ya. Dan satu-satunya S2 yang ada di Matotonan. Jadi boleh dikatakan Pak Basir ini adalah pelapor, salah satu pelapor dari kemajuan di Matotonan. Itu 2008 dulu kita ke sana, satu-satunya jalan, dua jalan sebetulnya. Dua jalan. Pertama naik sungai, yang kedua jalan kaki. Kalau jalan kaki berangkat pagi, sampainya besok pagi lagi gitu. Tapi Pulau Seberut itu ya? Di Pulau Seberut, ya betul. Jadi kita berangkat itu dari Muara Seberut, kecamatannya Seberut Selatan itu, sampai ke Matotonan. Sebetulnya jarak kilometernya dekat. 37 km menurut Om Google. Iya. Menurut Mak Google 37. Ya. Tapi kalau di sungai kan berputar-putar jadi juga 67 gitu. 67. Nah, tentang perkembangan sekarang udah ada jalan sepeda motor. Nah, sepeda motor jalannya itu di rawa-rawa itu dikasih papan 2 lembar. Nah, tapi sekarang tuh jalannya kadang-kadang udah banyak titik papannya udah hancur. Kadang-kadang kita naik sepeda motor, kadang-kadang sepeda motor naik kita, kena harus tuntun gitu. Harus dituntun ya. Nah, itu juga ditempuh kalau naik pompong dari 7 jam, kalau masyarakat setempat yang bawa sepeda motor tuh bisa 5 jam gitu. Bisa ya? Iya, 5 jam. 5 jam. Karena jalan itu jalan tanah sebetulnya. Jalan tanah. Jalan tanah, kadang-kadang ada yang ditimbun, ada yang papan, semua dulu dikasih papan. Di atas tanah itu dikasih papan gitu aja, 2 lembar papan itu, tapi papannya berapa lama tahan papan itu. Nah itu tentang jalan. Nah tentang pendidikan, saya sebetulnya antara antara kasihan, sedih dan senang. Senangnya apa?
anak-anak muda di situ udah tahu dia pentingnya pendidikan. Mereka bisa jalan kaki dari Mototonan ke Muara Seberut, bukan tiap hari ya. Untuk pergi sekolah itu nggak apa-apa, jalan kaki mereka. 1 hari perjalanan, itu boleh mereka lakukan. Itu spirit yang mereka lakukan. Nah, sebab mereka cuma bisa sekarang ini SD di kampung, SMP, SMA tidak ada. Oh iya. SD Mototonan, SMP, SMA mereka harus ke Muara Seberut. Ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan. Tapi sekarang ada Madoba. Madoba itu pertengahan jalan antara Muara Seberut dengan Mototonan. Madoba ini kampungnya Pak Bupati ini. Bupati sekarang. Nah, itu ada SMP itu. Tapi orang Muara Seberut cenderung dia SMP atau SMA ke Muara Seberut. Orang Mototonan cenderung sekolah ke Muara Seberut, dia sekolah gitu. Dan itu senang, itu yang beratnya situ. Yang senang saya apa? Kemarin saya wawancara dengan seorang bapak, anaknya Brimob. Yang tamat SMA ya? Ya, tamat SMA, sekarang anaknya Brimob. Ada wawancara dengan guru sana, dulu kepala SD dia, sekarang dia guru, Pak Rinaldi namanya. Nah, inilah Pak Rinaldi ini sekarang yang jadi motor dari gerakan pendidikan di Mototonan itu. Khusus desa itu ya? Di desa itu. Dialah yang menggerakkan. Dialah yang berperan penting untuk bagaimana, ya begini, orang tua di sana tuh nggak begitu ini terhadap pendidikan. Nggak begitu. Waktu itu masyarakatnya masih berpindah-pindah ya, waktu itu? Kalau waktu 2008 itu masih nomaden itu, nomaden, Pak. Ya. Masih nomaden. Mereka hidup di ladang-ladang, sekali seminggu baru pergi ke Mototonannya gitu. Nah kalau seperti itu, bagaimana anak-anak bisa sekolah? Tapi sekarang dengan adanya program dinas sosial membuat rumah-rumah di sana itu, mereka bisa direlokasi pada satu tempat dan anak-anaknya bisa sekolah, itu yang paling penting. Jadi kalau saya katakan begini, kalau nggak ada dinas sosial masuk sana, kita tidak berasa di Indonesia. Bahasanya bukan bahasa kita mengerti, mereka bahasa setempat. Ya, bahasa lokal ya. Bahasa lokal gitu. Nah kalau kita tidak, kita kalau dulu 2008 tuh kita tahu dua di sana tuh. Oh kita di Indonesia, kenapa? Ada bendera parpol dan caleg gitu loh. Iya. Itu aja. Menandakan Indonesia. Menandakan Indonesia. Ada parpol tertentu, gitu ya, ada caleg tertentu. Oh kita masih di Indonesia. Tapi yang namanya pembangunan, pendidikan, transportasi, nggak berjumpa lah. Nggak ada. Nggak ada. Memang betul-betul terpencil dan termarginalkan mereka. Kalau sekarang berarti sudah tinggal di desa dia? Kalau sekarang mereka rata-rata udah tinggal di desa, udah mulai anak-anaknya udah mulai sekolah. Jadi begini, ada seorang petinggi di Kabupaten Mentawai, kami bilang dia anak kat. Kenapa anak kat? Kami masuk ke kampungnya, kami bangun rumah dan dia sekolah. Padahal sebelum itu dia tinggal di ladang sama bapaknya, nggak tahu pendidikan. Tapi karena kami bangun rumah, kami relokasi, sehingga dia bisa sekolah. Sekarang dia jadi pejabat penting di Mentawai. Di Mentawai. Kalau dia nggak, kami buat program KADS itu dia nggak akan bisa sekolah. Kalau nggak bisa sekolah ya udahlah, pergilah ke ladang-ladang. Nanti tunggu 14 tahun nikah, 14 tahun, 15 tahun nikah gitu. Begitu terus menerus. Begitulah terus menerus. Jadi saya sepakat dengan programnya KAD yang dinas sosial karena itu sangat-sangat membantu mereka untuk bisa keluar dari kebodohan mereka. Itu yang saya saksikan. Gitu. Yeah. Kalau sekarang sudah berapa rumah yang dibangun di situ? Kalau keseluruhannya cukup itu banyak, mungkin udah banyak, lebih 1000-2000 mungkin udah ada. Udah ada. 2000-an lah. Gitu. Tapi yang paling penting di situ tuh adalah begitu kita bangun sekolah, rumah, kita dorong dinas lain untuk buat sekolah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini, mereka dusun antara satu dusun dengan dusun lain berjarak juga ya. Berjarak juga. Sekolah itu ada di desa. Nah, harus anak murid itu berjalan ke desa dulu. Berjalan ke desa. Jaraknya cukup jauh itu? Ya kadang-kadang ada 3, ada 5 kilo gitu. Kalau di Mototonan relatif sekarang itu masih dekat. Gitu. Masih dekat. Udah dekat. Kalau di Mototonan. Tapi di desa lain, misalnya di Madoba, ada nama desanya dulu, saya 2000 berapa lupa, saya 2014,
dusun Kulukubu namanya, itu nggak ada sekolah. Nggak ada sekolah. Kalau nggak ada sekolah ya mereka pergi ke sekolah ke mana namanya, ke desa. Ya kalau ya anaknya bersemangat. Ya. Kalau anaknya nggak semangat, Ya. Kalau orang tuanya juga nggak mendukung, mendukung, udah habis. Nah, menariknya di Matotonan, mereka sekolah karena mereka lihat ada Pak Asir, 2 kali anggota DPR berhasil gitu ya. Nah, Pak Asir ini melihat Pak Asir sekolah, dia dulu kepala desa, ngomporin warganya, ya sekarang banyak yang sekolah. Di Muara Seberut malah orang Matotonan tuh buat asrama. Iya. Buat asrama gitu. Artinya perlu juga patron yang memang punya keinginan untuk maju ya. Itu dia, mereka butuh contoh, butuh patron ya. Untuk yang akan mereka tiru. Dan Matotonan yang saya udah lihat tuh beberapa orang itu yang kemarin yang tadi yang saya katakan, ya kalau Brimob itu bagi seorang Matotonan itu udah hebat sekali gitu. Udah luar biasa ya. Udah hebat itu. Kemudian Basir bisa jadi anggota DPR 2 kali itu luar biasa. Basir ini hebat sebetulnya nih. Hebatnya apa? Nggak seperti anggota dewan lain. Saya bisa katakan demikian. Basir itu banyak bawa program ke kampungnya. Ke kampungnya ya. Iya. Dia bawa. Sekarang nih udah pakai HP sana sekarang. Matotonan yang terpelosok paling apa namanya? Sudah ada sinyal berarti. Sudah ada sinyal, itu kerjanya sama Basir itu. Bawa sapi ke sana, bantuan sapi dinas sosial. Ya, banyak program yang dibawa sama Pak Basir ke sana, Pak Basir. Saya suka sama dia karena dia tuh pro rakyat, bukan pro diri sendiri gitu. Pro diri sendiri. Tidak seperti kebanyakan anggota dewan cuma tuh maling uang rakyat untuk dirinya. Kalau Pak Basir terbalik tuh. Terbalik ya. Saya senang dengan Pak Basir ini karena banyak program. Saya lihat itu. Berarti harus kita beri juga penghargaan itu. Iya, Pak. kalau harus kita kasih penghargaan tuh sama Pak Basir tuh, Pak Basir tuh. Nah, dia betul-betul pro rakyat gitu loh. Dia barangkali banyak anggota dewan di pulau itu tidak seperti dia. Kalau menurut saya dia bagus memang bagus, menjalankan amanahnya gitu. Ketika pertama kali dengan program CAD itu Bang, apa kendala yang dihadapi waktu itu? Nah, jadi ini nanti kita bisa lihat bandingkan Sumatera Barat ya. CAD itu membutuhkan tanah. Karena kita kan membangun tanah kan. Yeah. Kita coba di mana di Pasaman Barat, semua udah jalan, tanah udah oke. Tiba-tiba tanah ini seperti Rudi tahu lah. Begitu program jalan, satu orang mengaku nggak setuju, 2-3 nggak sudah bubar program CAD. Kita udah ngabisin duit untuk CAD itu, namanya untuk menjalankan CAD itu namanya TA. Studi kelayakan, SK. Udah studi kelayakan. Itu menghabiskan duit juga ratusan juta kan. Yeah. Nah, kemudian ada lagi namanya seminar. Ada seminar daerah. Nah, ketika kejadian di Pasaman, dulu udah setujui, ternyata nggak setuju. Akhirnya apa? Bubar ya. Nah, Mentawai tanah itu kepala adat menyediakan. Jadi persoalan pertama tuh tanah adat. Ya. Nah, mereka kepala adat itu mereka udah tahu kok kalau orang dinas sosial ke sana tuh mereka udah senang tuh. Malah mereka itu sendiri yang memberikan respon yang sangat baik. Kenapa? Karena mereka tahu sebelum dinas sosial masuk ada dinas lain masuk sana. Nggak ada. Tapi mestinya masing-masing dinas bersinergi juga itu Bang. Misalnya kalau ada dinas sosial membangun rumah, dinas pendidikan, dinas kesehatan gitu kan. Mestinya sinergi ya. Mestinya gitu. Tapi ketika kita ke lapangan kita libatkan semua tuh dinas kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, ya kan, Bapeda, BPN kita libatkan semua. Nah nanti yang jalan itu cuma 2 aja tuh. BPN nanti dilihat di di layarnya merah nggak bisa, hijau silahkan. Nah itu aja. Setelah dapat sinyal dari BPN, udah yang lain nggak ada ikut. Nah makanya pada daerah tertentu kita dorong dinas pendidikan. Misalnya begini, kondisi sekarang ini ada nggak di Sumatera Barat ini SD yang gurunya cuma 4 orang? Itu banyak itu. Yang pegawai yang pegawai negeri? Kalau SD banyak. Banyak ya? Banyak ya.
Tapi saya lihat di kampung saya dan di beberapa tempat tuh berlebih guru SD. Berlebih karena honor banyak, Bang. Bukan, yang pegawai negeri nih. Iya. Ya, Oh, tapi pegawai kalau di negeri. situ tuh masih didominasi oleh honorer. Oh. Honorer. Itu. Jadi kesulitan pertama tuh soal tanah. Hmm. Tapi masyarakat cepat nih antisipasi. Mereka malah ketakutan kalau program ini nggak jalan di kampung mereka gitu. Mereka udah tahu gitu. Ini penting bagi masyarakat. Nah itu pentingnya peran siapa untuk mengkampanyekan pentingnya seperti orang Pak Basir tadi itu. Bang, selain itu Bang, ini kan sudah berjalan cukup lama ya dari Iya. 2008 sampai sekarang sudah 2021. 12 tahun ya Bang? 13 tahun lah. 13 tahun. 13 tahun. Sejauh ini Abang kan tadi udah nyampaikan kemajuan-kemajuan ya. Dari perilaku yang yang berpindah-pindah tadi masih ada yang terjadi di Mentawai. Jadi Mentawai itu mungkin kita kerucutkan ke Pulau Seberut ya. Pulau Seberut ya, Ya. untuk Seberut ya. Sebetulnya masih ada. Nah kita namanya juga dana sosial tentu itu kan juga terbatas. Terbatas ya. Artinya kan akan panjang lagi. Akan panjang. Akan panjang waktu yang dibutuhkan Iya. untuk menangani itu kan. Ya, jadi masih ada. Kalau data dinas sosial ada itu, data lengkapnya. Mana yang masih nomaden, mana yang menetap. Misalnya 2018 terakhir itu kita ambil Mak Tete 2019 namanya Mak Tete ya. Mak Tete itu di dusun di desa Matutonan. Kita ajukan 2 sebetulnya. Satu lagi Malancan di Seberut Seberut Utara. Seberut Utara. Ya. Tapi karena dia dekat pantai, aksesnya udah maju. Jadi yang Mak Tete saya buat tulisan judulnya ini baru cut gitu. Karena elemen-elemen cut itu terpenuhi di situ. Tidak ada sekolah, tidak ada sinyal. Waktu itu tidak ada sinyal ya. Ada tuh 24 item untuk bisa dia menyatakan cut atau tidak. Jadi kalau ada kata tidak di situ boleh dimasuk program cut di situ. Iya. Misalnya begini, apakah ada sekolah di sini? Tidak. Terus kalau sekolah kemana? Ke dusun tetangga. Iya. Nah, satu misalnya, satu rumah berapa kakak? Rumahnya 4x6, ya. Tapi bisa kakak di situ 5. Kalian 6, kakak 5. Ya, tipe 36 tuh, kakak 5 tuh. Jadi apa batasnya? Dia ruang lepas aja gini, ditutup pakai kelambu gitu ya. Ada seperti itu gitu. Nah ini masuk kategori cut. Ini dapat jatah lah nanti. Gitu. Tapi bagi saya seorang yang bergerak di bidang pendidikan, kemauan anak Matutonan sekolah itu menjadi penting sekali saya lihat. Penting ya. Sehingga ini ada kasus menarik. Dia masuk ke SMA. Syarat SMA ini macam-macam. Daripada dia tidak sekolah, akhirnya dia masuk ke pesantren. Padahal sebelumnya dia bukan Islam. Terus masuk pesantren gimana? Ya udah. Pindah agama dia menjadi Islam. Saya tanya, ini alasannya apa sebetulnya? Ya karena saya ingin sekolah. Masuk sekolah yang lain susah, saya nggak punya duit. Oh gitu. Alasannya sederhana untuk sekolah ya? Iya, saya nggak punya duit. Jadi, misalnya begini, soal ekonomi sedikit, mereka bilang begini, Pak bagaimana kondisi ekonomi sini? Jawab mereka apa? Kami tidak ada, ekonomi kami tidak ada. Iya. Ekonomi kami tidak ada. Terus gimana Pak makannya? Kami makan sagu, makan ubi, umbi-umbian dan pisang. Kami makan ini aja. Tapi kan udah ada sekolah. Nah itulah yang udah baru. Tapi secara ekonomi nggak ada. Bisa begini, hasil utama itu pisang. Iya. Satandan itu pisang di situ 10.000. Kalau dibawa ke Muara Seberut tuh harganya 50.000. Beda 40.000 kan standar. Iya. Ongkosnya itu seperti saya bilang tadi, sampan tuh sekali jalan pulang balik itu Juta 500. Di bolos sampan tuh nggak akan bisa menutupi biaya
minyak. Iya. Lebih baik dimakan pisangnya ya. Jadi makan pisang aja gitu. Nah itu ekonomi mereka. Artinya transaksi keuangan minim di situ kan. Jadi pagi-pagi ini contoh ya, Iya. pertanyaan dijawab contoh. Ah, Saya mau ngopi nih, iya. kan tempat saya tinggal tempat Pak Rinaldi itu udah disediain. Tapi saya pingin lihat ngopi yuk, nggak ada kedai kopi sini. Oh, gitu ya. Nggak ada kedai kopi sini. Nah, jadi apa? Ya, jadi nah kita mau kita istilahkan ke hulu kan ya. Kita ke hulu. Kita beli makanan harus di Moros Buruk itu harus langsung, kita harus lengkap. Kita beli beras, minyak, telur, lado, cabai, bawang, ikan asin. Kita hitung aja. Yeah. Kami berempat, stok kami berapa gitu. So kalau sampai di hulu nanti, kita kan nggak jumpa nasi kan kita belum makan kan. Iya. Nggak akan ketemu jual beras di situ. Iya. Jadi transaksi ekonomi nggak ada. Nggak ada. Ke depan Bang perlu nggak dibangun jalan? Sekarang udah ada dibangun jalan nggak Bang di situ? Jalannya seperti tadi. Seperti tadi ya. Ya seperti tadi, jalan dari Berarti ke depan memang harus dibangun ya. Ya kalau mau membuka daerah itu untuk lebih maju lagi ya harus dibangun. Harus dibangun. Iya. Wajib dibangun itu. Wajib dibangun ya. Iya. Dan pemerintah harus ada di situ ya. Ya. Harus dibangun. Kalau enggak ya mereka akan bilang, kami tidak ada ekonomi. Ini baru satu desa kita bicara ya Bang. Belum Iya. lagi desa-desa yang lain yang mungkin. Belum desa yang lain. Ada namanya Sirwamonga, Pudukubu. Karena desa cukup banyak juga di situ. Banyak desa di situ. Itu kita baru cerita Muara Seberut. Kita belum lagi cerita Seberut Selatan. Itu Seberut Selatan, ada Seberut Utara. Ada namanya desa paling dianggap paling tua tuh Simatalu gitu kan. Itu pantai barat tuh. Itu lebih ngeri lagi perjalanan ke sana. Nggak mungkin kita lewat barat masuk, harus kita dari selatan atau dari barat, jalan kaki ke sana. Jalan kaki ya. Ya bisa 3 hari 4 hari gitu. Saya ingat kalau Papua itu kan sebentar aja dibangun jalan. Sekarang masa pemerintahan sekarang kan, mestinya di Mentawai bisa dilakukan seperti itu juga itu. Saya Papua tuh harus ada pembahasan tersendiri. Tersendiri nantilah kita bicara itu. Iya memang bangun jalan, tapi kiri kanan jalan yang dibangun itu tanah itu milik siapa sekarang? Iya, Milik orang Papua apa enggak? Oh iya. Dibangun jalan, kiri kanannya milik siapa tanahnya? Kepentingan siapa dibangun itu jalannya? Jadi kalau Papua menurut saya harus dibahas sendiri. Nantilah. Andalas TV ya. harus membahas juga soal Papua. Menurut saya itu malah lebih mengerikan. Ya. Tapi di Mentawai sepertinya memang jalan infrastruktur harus diutamakan supaya masyarakat itu memang maju gitu Bang. Artinya kalau aksesnya lebih mudah itu kan masyarakat akan ikut dengan sendirinya. Ikut, betul. Ya, ikut dengan sendirinya akses. Terutama ekonomi ya. Terutama ekonomi gitu. So, kalau pendidikan, spirit mereka itu udah luar biasa. Anak Matutonan ya. Iya. Anak Matutonan spiritnya udah luar biasa. Jalan kaki aja mereka dari Matutonan ke mana Muara Seberut ya. Jalan kaki 1 hari gitu. Ya mereka happy aja sepanjang jalan gitu. Ya. Tapi kalau segi ekonomi wajib jalan. Kalau enggak ya seperti dikatakan tadi. Apa namanya? Kami tidak punya ekonomi. Mereka bilang seperti itu. Ekonomi tidak ada. Sekarang baru diusahakan mereka itu dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini pinang. Pinang ya? Ya, mereka tanam pinang. Nanti bawanya lagi butuh biaya yang besar juga. Nah, Oke Bang, berarti solusinya tidak lain adalah pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan itu wajib. Wajib jadinya. Dan sinergisitas antar lembaga atau dinas instansi harus ada di situ sehingga masyarakat Mentawai akan lebih maju ya. Ya kalau itu kemarin tuh di situ tuh sudah ada bidan desa, puskesmas pembantu, sekolah sudah ada kan. Terus ada perusahaan air minum dari PU, tapi agak ngadap juga. Listrik sudah masuk. Ini kerja Basir yang motornya nih. Kok saya sebut Basir terus ya? Iya. Memang sepertinya Abang sangat kagum sama dia. Kagum sama Basir. Karena
karena dia itu perhatiin rakyatnya. Iya, iya. Itu. Oke Bang, terima Oke. kasih atas ceritanya. Terima kasih sama-sama, Uncu Rudi. Semoga Mentawai bisa lebih maju dan bersama-sama kita memajukan Mentawai. Amin, amin. Amin, ya rabbal alamin. Oke, kerabat Dallas TV, demikian perbincangan kita dengan Bang Adam Zubair, peneliti dan akademisi dari Universitas Andalas. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Infrastruktur ada jawaban paling pas untuk Mentawai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.